Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Devotion from Home. Dan untuk yang pertama kali tahun ini saya akan memberikan judul Certainty in an Uncertain Time, yaitu kepastian di mana tidak ada kepastian. Nah saudara, kita mengetahui bahwa kita saat ini memasuki dekade yang baru di tahun 2021. Ini adalah era gaya kehidupan yang penuh dengan ekspektasi dan juga at the same time penuh ketidakpastian. Nah, mengapa ketidakpastian? Karena kita harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Menjadi kreatif atau jadi tertinggal, bahkan ditinggalkan. Nah, ketergantungan pada gadget, elektronik, dan komputer pribadi meningkat secara signifikan karena pembatasan kesehatan berskala besar yang disebut sebagai COVID-19 kita alami bahkan sampai dengan hari ini. Hidup dalam teknologi yang lebih maju, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih murah dari sebelumnya. Namun pada saat yang sama, kita juga menjadi sasaran dari hoax dan juga informasi yang menyimpang, yang dapat menyebabkan kita menjadi bingung, teralihkan, menuju kepada kesesatan dan bahkan sampai kehancuran. Apa yang kita butuhkan untuk melewati saat-saat ketidakpastian sekarang dan juga masa depan adalah hikmat Tuhan. Kita perlu sekali hikmat Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita. Nah, para ilmuwan sepakat bahwa bumi ini sedang menuju kehancuran. Perbuatan baik seperti memakai bahan daur ulang dan juga ramah lingkungan itu hanya memperlambat proses deteriorasi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena sifat dasar manusia adalah dosa, berdosa, dan itu dimanifestasikan dalam perbuatan egois mereka dalam setiap ada kesempatan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan apa? Dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, hanya di dalam Kristus Yesus ada kepastian hidup sekarang sampai kepada kekekalan. Sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, dan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus meresponi setiap tantangan atau bahkan setiap kesempatan yang tersedia bagi kita. Nah, mari kita lihat ayatnya di Yohanes 8 ayat 31 sampai ke 32. Dikatakan, maka katanya Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hal pertama untuk mengatasi ketidakpastian adalah dengan mempercayai firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Nah, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini. Dia adalah pencipta alam semesta. He is a great God. He is an awesome God. Dia dahsyat dan maha kuasa. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Dia. Nah, setiap hari kita mendengar berita, banyak opini, tapi apa kata firman Tuhan? Kita harus lebih percaya firman Tuhan daripada hal lain yang kita dengar atau yang kita terima. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan dapat dipercaya, menara yang kuat di saat kesukaran, penuntun hidup di saat penuh ketidakpastian. Yang kedua, saat kita mengalami ketidakpastian, speak the word. Katakan, nyatakan firman Tuhan. Nah, daripada menyerah kalah dan tunduk pada situasi, mengapa kita tidak memakai kesempatan ini untuk melatih iman kita
dengan mengatakan dan mendeklarasikan janji firman Tuhan kepada jiwa kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, yaitu kuasa Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan juga satu ayat lagi di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada kekuatan atau pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, daripada melihat ketidakpastian ini sebagai ancaman terhadap hidup kita, kita bisa merubah pandangan kita menjadi kesempatan untuk jadi saluran berkat bagi orang yang tidak punya harapan. Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa melayani orang lain kalau saya sendiri punya masalah yang sama dan masih perlu ditolong? Saudara bisa menolong dirimu sendiri dengan caranya adalah menolong orang lain. Saudara tidak sendirian. Tuhan menyertai saudara. Bukan dengan kekuatan kita melakukan, tetapi karena ada kekuatan Allah yang di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk melakukan itu. Nah, sewaktu engkau memberi waktu saudara, memberi tenaga saudara, apapun yang saudara lakukan, memberi dan memberkati orang lain, maka firman Tuhan mengatakan kau akan mendapatkan, kau akan menerima juga berkat itu. Jadi jangan tunggu sampai keadaan baik atau keadaan lebih baik atau lebih sempurna dulu baru saudara melakukan perbuatan baik. Mulai dari sekarang, walaupun keadaan di mata kita bisa melihat kenyataannya adalah sukar, tetapi sewaktu kita mulai mengatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang di luar kemampuan kita bisa melihat sebelumnya, dan Tuhan izinkan itu boleh terjadi dan memberkati hidup saudara. Yang ketiga adalah abide in the word. Tinggal di dalam firman Tuhan. Dengan bertambahnya pengetahuan, tambah banyak juga kejahatan. Sulit untuk membedakan berita yang benar dengan hampir benar sekarang. Hoax dan cybercrime bertambah banyak. Itu kenyataannya. Nah, semua ini bisa mengancam kehidupan kita atau mengancam keamanan kehidupan kita. Tapi satu hal, saudara, bahwa true security is found in abiding in the word of God. Nah, keamanan yang sejati itu hanya ditemukan sewaktu kita tinggal di dalam firman Tuhan yang hidup. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku atau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan juga di Yohanes 15 ayat 10 sampai ke 11, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Jadi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa sewaktu kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka apa yang terjadi adalah sukacita Tuhan itu akan tinggal di dalam diri kita sehingga itu bisa kita salurkan. Walaupun memang keadaan susah, keadaan begitu sulit, sepertinya tidak ada jawaban pada seketika, tetapi sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan kita sehingga kita punya kekuatan juga untuk memberkati orang lain. Dan sukacita kita menjadi penuh. Nah, satu ayat lagi saudara, Roma 8 ayat 28 sampai ke 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini janji Tuhan yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi saudara, kesimpulannya adalah sebagai umat Tuhan, tahun ini kita memasuki dekade yang baru. Yang mengatakan ini is a new normal, dengan penuh pengharapan yang baik dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan kabar baik keselamatan harus diberitakan kepada semua orang. Barulah datang kesudahannya. Biarlah dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, tubuh Kristus lebih bersemangat menunaikan amanat agung. Tuhan mengasihi dan memelihara kita semua. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh memegang janji-Mu, karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keamanan, ada masa depan yang baik, dan bahkan Tuhan ada guarantee. Ada guarantee Tuhan, bahwa Engkau yang menuntun hidup kami dan Engkau akan menuntun kami sampai kepada kekekalan. Ajar kami untuk bisa abide in your word, tinggal di dalam firman-Mu, dan kami tidak terpengaruh. Kami boleh hidup dalam dunia ini, tapi kami bukan dari dunia ini. Dan ajar kami untuk bisa menjadi terang-Mu dan berikan kami kekuatan Tuhan, hikmat-Mu, untuk bagaimana kami bisa melewati kehidupan ini dan tetap menjadi berkat dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.